Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan yang kedua ini, kita nanti akan membahas tentang apa itu elektronika. Terus kemudian di sana nanti kita membahas tentang komponen, di mana komponen itu ada komponen pasif dan komponen aktif. Sebelum kita mulai ke komponen, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan elektronika. Elektronika di sini terbagi menjadi dua kata kunci. Yang pertama itu kata elektron dan yang kedua itu adalah kata nika. Elektron di sini adalah muatan listrik. Kemudian nika ini di sini itu bisa dikatakan sebagai komponen alat atau bisa juga sebagai komponen gabungan dari komponen, itu disebut dengan rangkaian. Jadi nika itu bisa disebut dengan komponen, alat, atau rangkaian. Jadi dari dua kata kunci ini, elektronika ini tadi bisa kita gabung. Apa itu elektronika? Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat-alat listrik yang dioperasikan dengan mengontrol arus listrik dalam suatu alat. Jadi di sini kan ada alat tadi. Alat itu terdiri dari beberapa komponen dan rangkaian. Itu yang disebut dengan apa itu elektronika. Tadi kita di sini membahas tentang komponen. Ada kata-kata nika itu ada bisa dikatakan juga sebagai sebuah komponen. Nah, tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa di dalam elektronika sendiri itu komponen ada dua. Yang pertama itu adalah komponen pasif dan yang kedua itu adalah komponen aktif. Nanti kita kupas satu-satu. Tetapi pada kesempatan pertemuan ini nanti kita sampai ke komponen pasif terlebih dahulu. Oke. Komponen pasif, apa itu komponen pasif? Komponen pasif itu adalah komponen yang tidak memerlukan arus atau tegangan. Untuk mengkompresikannya, sebuah komponen pasif itu tidak memerlukan arus atau tegangan. Sebagai contoh, di sini ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Komponen aktif itu kebalikan dari komponen pasif. Jadi komponen aktif itu komponen yang memerlukan atau membutuhkan yang namanya tegangan atau arus. Contohnya ada dioda, ada transistor, dan ada IC. Nah, teknologi dioda, transistor itu nanti kita bahas sesuai dengan yang ada di buku Malvino. Di buku Malvino tidak ada materi tentang ini, elektronika, ada komponen pasif, komponen aktif. Dia langsung akan membahas tentang di sana ada sebuah komponen aktif, misalkan dioda dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membahas komponen pasif dan komponen aktif. Di bukunya Mikra ada nanti rangkaian juga ya, membahas tentang rangkaian. Oke, nanti kita bahas setelah ini. Kita mempelajari tentang komponen terlebih dahulu sesuai dengan tadi di arti dari elektronika. Tadi ada dua komponen, yang pertama komponen pasif, komponen aktif. Komponen, sekali lagi, komponen pasif itu yang tidak memerlukan arus, contoh resistor, kapasitor, induktor. Kemudian komponen aktif sendiri itu adalah komponen yang tidak membutuhkan tegangan atau arus. Nanti contohnya ada dioda, transistor, dan IC. Nanti kita kupas satu-satu semua. Nah, kita kupas yang komponen pasif terlebih dahulu. Resistor. Apa fungsi dari resistor? Fungsi dari resistor itu atau hambatan ya, resistor atau hambatan atau yang bisa disingkat dengan R besar. Apa itu R besar? Itu adalah membatasi atau menghambat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Jadi membatasi atau menghambat. Satuannya nanti adalah ohm, simbolnya adalah seperti ini ya, simbol ohm. Nah, resistor dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalkan kita tentang local wisdom, sebagai contoh resistor itu adalah aliran sungai ya, aliran sungai atau kali ya, sungai atau kali. Kemudian di tengah kali itu ada batuan yang
agak besar, ada yang kecil, dan besar sekali. Nah, tentunya arus sungai itu akan mengalir sedikit jika seandainya batunya itu besar. Dia akan mengalir sedikit dan pelan. Ya, tidak pelan, maksudnya arusnya sedikit gitu ya, arusnya kecil gitu. Tetapi kalau seandainya batunya kecil, maka arusnya yang melewati sungai itu menjadi lebih besar. Nah, seperti itu contoh dari sebuah hambatan, yaitu adalah menghambat atau membatasi jumlah arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Nah, tentunya materi ini sebetulnya sudah ada di bukunya Mikrajudin jilid 2 ya, kemarin sudah dibahas juga. Nah, di sini cara membaca resistor itu yang 4 gelang, terutama yang 4 gelang ya. Tentunya resistor itu ada yang 5 gelang juga. Sama sebetulnya pembacaannya. Resistor antara yang 4 gelang dengan gelang 5 itu sama sebetulnya. Gelang 1, kalau ini yang 4 ya, yang 4 gelang maksudnya ada, misalkan sebagai contoh ini, ada merah, kuning, hijau, abu-abu. Nah, merah, kuning, hijau, abu-abu. Nah, kalau ini kalian lihat pada ini ada tabelnya ya, ada tabelnya. Kalau bisa kalian hafalkan itu hijau meo, kuhi biu, abu-abu, putih, emas, perak. Nah, itu ini yang kalian urutkan seperti itu. Misal sebagai contoh ini ada merah, kuning, hijau, abu-abu. Merah itu tadi 2, kuning itu 4, hijau 5, perak itu 10%. Nah, gelang 1 yang warna merah itu sebagai angka pertama. Cara membacanya ya ini ya. Kemudian gelang kedua yang warna kuning itu sebagai angka kedua. Gelang ketiga itu adalah sebagai pengali. Gelang keempat itu adalah nilai toleransi. Nah, ini nanti caranya berarti ada 2, 4, 5, maka di sini dikatakan gelang 1 itu angka 1, gelang kedua itu menjadi angka 2, gelang ketiga itu menjadi angka pengali, gelang keempat itu adalah nilai toleransinya. Sehingga kalau kita baca resistor tadi itu menjadi 2, 4, 2 itu angka pertama, 4 angka kedua, kemudian angka ketiganya itu adalah gelang ketiganya itu adalah 10 pangkat 5, sehingga nilainya adalah 24 kali 10 pangkat 5 ohm ya, atau 2,4 mega ohm ya. Toleransinya karena dia perak itu nilainya adalah 10%. Jadi kita nanti bisa menuliskan 24 kali 10 pangkat 5 plus minus 24 kali 10 pangkat 5 kali 10%-nya. Itu adalah cara membaca untuk gelang yang 4. Kalau gelang kelima itu nanti gelang kesatunya itu adalah sebagai nilai kesatunya, angka kesatunya. Gelang kedua itu angka keduanya, gelang ketiga itu menjadi angka ketiganya, gelang keempat itu adalah pengalinya, gelang kelimanya baru nilai toleransi. Tetapi biasanya kalau di pasaran itu, kalau gelangnya 4 itu nilai toleransinya adalah hanya warna merah, hanya warna emas dan warna perak. Tetapi kalau yang 5 gelang itu biasanya nilai toleransinya adalah warna coklat dan merah, karena warna coklat dan merah itu mempunyai toleransi yang sangat kecil ya, 1% dan 2%. Jadi kalau misalkan 1% itu kan berarti nilai rentangnya itu nanti bisa lebih sempit ya, lebih sempit dibandingkan dengan yang emas. Itu seperti itu. Ini adalah tabelnya dari 0 sampai 9 warna putih dan seterusnya. Silahkan kalian pelajari sendiri, terus kemudian kalian buka-buka di bukunya Mikrajudin juga. Ini hanya mengulangi lagi dari buku Mikrajudin materinya ini. Nah, kemudian di buku Mikra juga di sana ada bagaimana cara menghitung jika resistor itu dirangkai atau disusun secara seri. Misalkan ada 3 buah resistor R1, R2, R3 dengan warnanya ini, kemudian disusun secara seri seperti ini. Pada susunan seri yang seperti ini itu di sini ada V sumber, di sini ada I yang mengalir pada sebuah resistor. Nah, I karena di rangkaian seri ini nanti I yang mengalir di R1, di R2, di R3 itu adalah sama. I-nya sama. Karena di rangkaian seri, maka I-nya sama. Sehingga ini akan menyebabkan nilai V1, V2, dan V3-nya berbeda pada rangkaian seri. Kenapa berbeda? Tergantung nilai dari R1, R2, dan R3.
Nah, maka dari V menjadi V1, V2, V3 ini resistor itu di samping dia fungsinya adalah menghambat arus, maka bisa dikatakan dia itu juga sebagai pembagi tegangan fungsinya. Jadi tadi fungsi resistor sendiri ada dua, yaitu sebagai penghambat arus atau menghambat arus, dan yang kedua itu adalah sebagai pembagi tegangan. Sebagai contoh nanti ini seperti ini. Oke, di sini V di sini yang V sumber V total ini akan sama dengan V1, V2, V3 ini. Sehingga I yang mengalir di sana itu kan sama kalau di seri. Bisa dikatakan VT itu kan dari I kalikan R. Berarti I kalikan RT sama dengan I kalikan R1 ditambah I kalikan R2 ditambah I kalikan R3. Karena I-nya sama bisa kita coret sehingga kita dapatkan rangkaian R totalnya itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Dulu waktu SMA mungkin langsung RS gitu ya, RS R seri sama dengan R1 ditambah R2. Nah, tetapi kita mendapatkannya itu dari persamaan hukum Ohm ya. Persamaan hukum Ohm. Oke, bagaimana kalau dirangkai secara paralel? Kalau paralel seperti ini ya. Nah, ada R1, R2. Nah, kalau paralel ini berlaku hukum Kirchhoff ke-1. Ya, hukum Kirchhoff ke-1 itu kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini I yang masuk ini. Ya, I yang masuk ini. Nah, ini yang masuk. Nah, ini I yang masuk akan sama dengan I1 ditambah I2. Ini dianggap aja I total misalkan. I total sama dengan I1 ditambah I2. Karena pada rangkaian paralel itu V-nya itu di V di sini, V sumber dengan V di R2 dengan V di R1 itu sama. Bisa dikatakan nanti adalah V sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, sehingga di sini kita bisa dari persamaan ini, dari persamaan Kirchhoff, I total sama dengan I1 ditambah I2. Maka I total itu didapatkan dari V dibagi dengan RT. Sama dengan V dibagi dengan R1 ditambah V dibagi dengan R2. Karena V pada rangkaian paralel itu sama, maka bisa dicoret ya. Ini bisa kita coret seperti ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai R total itu sama dengan 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Oke, itu untuk resistor. Silakan kalian coba berapa nilai hambatan totalnya jika seandainya warnanya seperti ini. Silakan kalian cari baik di seri maupun yang dirangkai paralel. Kemudian yang kedua itu adalah kapasitor. Nah, kapasitor itu ini tadi saya agak lupa sedikit simbolnya hambatan ya, simbol hambatan itu ini satuan, ini simbol satuannya. Kalau simbol hambatan seperti ini ya. Nah, seperti rumput kayak gini ya. Seperti rumput. Itu adalah simbol dari hambatan. Nah, kemudian kita membahas tentang kapasitor. Kalau simbol kapasitor itu seperti ini ya. Nah, ini simbol kapasitor. Nah, ini sudah di bawah, sudah ada di bawah ya. Oke, kapasitor itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai penyimpan muatan listrik. Nah, nanti diminta ditunjukkan muatan listrik itu persamaannya seperti apa. Dulu di bukunya Mikra Visdas juga sudah ada, Visdas 2. Oke, kapasitor ini tersusun oleh dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik namanya. Nah, sebagai contoh gambarnya seperti ini. Ada dua buah plat. Ini bahan dielektrik. Nah, ini kutub-kutubnya, ada dua kutub ya. Oke, ini untuk kapasitor. Satuan kapasitor itu adalah farad. Simbolnya adalah seperti ini ya. Dan ada yang bentuknya seperti ini. Ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Oke. Kapasitansi itu apa? Kapasitansi itu adalah kemampuan kapasitor untuk menampung muatan elektron. Nah, ini persamaan tadi yang di depan tadi ini ya. Persamaan kapasitor ini menunjukkan bahwa kapasitor adalah fungsinya sebagai menyimpan muatan. Maka di sini dikatakan muatan itu sama dengan C kalikan V ya.
V itu adalah muatan elektron, C adalah nilai kapasitansinya, V-nya adalah beda potensialnya. Nah, sekarang prinsip pembuatan kapasitor itu menggunakan persamaan ini. C sama dengan epsilon 0 K A per T. Epsilon 0 itu adalah ketetapan permitivitas ya, permitivitas 8,85 kali 10 pangkat min 12. K-nya itu adalah konstanta bahan dielektrik, tergantung bahannya seperti apa. Kemudian A itu adalah luas penampangnya, platnya tadi itu. Kemudian T-nya itu adalah jarak antar platnya. Bukan tebal ya, tetapi jarak antar platnya. Nah, ini maksudnya A itu adalah luas ini ya, luas penampangnya ini. A itu adalah luas penampangnya, ini A ya, ini A. Ini A, terus kemudian ini jaraknya di sini adalah tadi T-nya ya. Oke. Ini tadi. Ini ya, persamaan ini. Nah, tentunya nilai kapasitansi ini jika seandainya ini kita terapkan untuk pembuatannya, ini nilai 1 farad itu luasnya itu bisa 1 farad ini luasnya itu bisa 1 lapangan bola ya, luasnya maksudnya besarnya dari kapasitor itu bisa lapangan bola, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Sehingga di pasaran itu satuannya dari kapasitor itu tidak mencapai farad, tetapi paling besar itu adalah dalam satuan mikro, paling kecil adalah satuannya picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Itu yang sering kita temukan di pasaran ya. Nah, ini adalah nilai-nilai konstanta dielektrik bahan. Ada yang dari udara vakum, dari vakum itu nilainya 1. Kalau 1 kan nggak mungkin di sini ya, berarti nilai kapasitansinya akan tetap gitu ya. Kemudian aluminium oksida itu 8, keramik itu nilainya 100 sampai 1000. Kemudian ada gelas itu nilainya 8, polietilen nilainya 3. Jadi bahan dielektrik di sini yang paling besar itu adalah keramik, sehingga maka yang sering digunakan sebagai bahan dielektrik pembuatan kapasitor itu adalah yang berbahan keramik. Nah, di sini ukuran kapasitor di pasaran yang sering tadi kita jumpai tadi sudah saya sebutkan tadi di depan, itu adalah dalam satuan mikro, kemudian ada nano dan piko. Nah, ini bentuknya berbeda-beda ini. Bentuk kapasitornya berbeda-beda ini, yang mikro, nano, dan piko. Nah, nanti kita bahas. Sekarang tipe kapasitor itu nanti ada beberapa, ada 3 ya. Kapasitor elektrostatik, kemudian kapasitor elektrolitik, dan kapasitor elektrosemikal. Nah, elektrostatik di sini itu dia termasuk kelompok yang nonpolar. Maksudnya nonpolar itu tidak ada kutub. Jadi seperti hambatan itu dibolak-balik sama saja. Ya, seperti hambatan dibolak-balik sama saja, atau resistor tadi pemasangannya itu dibolak-balik nggak ada masalah. Itu yang elektrostatik nonpolar, tidak ada kutub. Biasanya satuannya itu dalam nano dan picofarad. Nah, ini bahannya biasanya dari mika, keramik, dan film. Ini untuk elektrostatik yang bisa kalian bisa kalian ingat-ingat di situ bahwa kapasitor elektrostatik itu adalah nonpolar ya, nonpolar, dan satuannya dalam nano dan picofarad. Kemudian kapasitor elektrolitik. Nah, kapasitor elektrolitik ini bahannya itu dari metal oxide. Kalau yang di sini tuh bahannya keramik, itu berarti padat. Nah, ini biasanya metal oxide ini bahannya agak pasta ya. Pasta itu seperti pasta gigi gitu ya. Itu jadi bahannya tidak padat dan tidak cair. Nah, itu menggunakan metal oxide. Nah, kapasitor ini termasuk pada kelompok polar. Kenapa disebut polar? Karena nanti ada kutub positif dan kutub negatifnya. Satuannya adalah mikrofarad. Nah, biasanya kalau di kapasitor yang metal oxide ini
Kalau suatu saat kalian nanti pas praktikum kemudian terjadi letupan atau meletus, kapasitornya meletus, itu nanti biasanya dibarengi sama kepulan asap pada kapasitor itu, di ujung kapasitor itu, dan bau yang sangat tidak enak. Nah, itu adalah bau dari metal oxide-nya karena dia berbahannya dari pasta itu. Nah, tetapi aman asalkan kalian itu tidak berada di atasnya. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kapasitor elektrosimikal. Nah, elektrosimikal di sini bahannya itu dari plat-plat, kemudian di antara plat itu diberi namanya asam ya, biasanya asam sulfat. Nah, ini termasuk polar juga. Kenapa? Karena dia ada kutub positif dan kutub negatifnya. Contohnya ada aki, ada baterai. Nah, ini contoh untuk yang elektrostatik. Nanti kalau kalian temui ada yang warna merah dan warna hijau. Kalau ini non polar, berarti tidak ada kutub positif negatifnya. Tapi kalau yang ini ya, yang elektrostatik, nah di sini ada kutub, gambarnya misalnya bentuknya seperti tabung itu. Terus kemudian ini ada kutub positif negatifnya. Biasanya kalau misalkan negatifnya itu ada tandanya, ya ada tanda min-minnya itu yang disebut dengan elektrostatik. Terus kemudian kalau aki ini juga sama, ada kutub positif dan ada kutub negatifnya. Nah, di sini ada plat-plat biasanya ya, ada plat-plat, terus kemudian antara plat di sini ada bahan cairnya. Nah, tadi saya bilang kalau pada saat di kapasitor yang elektrostatik itu terjadi letupan, biasanya kapasitor itu kan bentuknya seperti ini nih kalau yang tabung. Nah, di sini di ujung atasnya itu ada tanda silang, dan tanda silang ini seperti apa ya, kayak ini ya, kayak istilahnya ini adalah jalan untuk pada saat kapasitor ini akan meledak gitu, meletus atau meledak. Itu nanti yang meledak tidak ke samping ya, tidak ke samping, tetapi nanti dia akan ke atas, sehingga dia akan menjebol tutupnya di sini, sehingga dia akan ke atas ini meletusnya, tidak ke samping. Nah, kalau ke atas ini makanya nanti kalau kalian praktik itu jangan di atasnya sini matanya ya, jangan di atasnya seperti itu, jangan di atasnya di sini matanya, jangan di atasnya di sini. Kalau iya nanti kena asamnya yang ada di dalam di sini, nanti bisa menimbulkan kebutaan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kapasitor dirangkai secara seri dan secara paralel. Nah, rangkaian seri secara paralel seperti ini. Kita tadi menggunakan persamaan bahwa H itu sama dengan C kalikan V ya, dari sini. Pada rangkaian seri itu H-nya sama seperti di resistor, H itu bisa juga I-nya ya. Nah, kemudian C-nya itu bisa dikatakan sebagai R-nya kalau di resistor. Kalau di kapasitor nanti H-nya itu sama pada rangkaian seri, sehingga nanti V-nya itu menjadi V total sama dengan V1 ditambah V2. Nah, ini kalau kita mencari VT berarti kan nanti berarti H per C ya, H per C sama dengan H per C1 ditambah H per C2. Karena H-nya sama bisa dicoret menjadi 1/C T sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Jadi untuk kapasitor di rangkai seri itu adalah 1/CT sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Kemudian kalau dirangkai secara paralel itu seperti ini ya, gambar rangkaian paralelnya seperti ini, sehingga nilai H-nya itu ada H-nya di sini, itu H totalnya itu adalah H1 ditambah H2. Nah, ini V-nya sama pada rangkaian paralel, sehingga kita dapatkan H itu dari persamaan itu kan menjadi H itu sama dengan tadi V kalikan C ya, ini V kalikan C, V kalikan CT sama dengan V kalikan C1 tambah V kalikan C2. Karena V nya sama maka CT sama dengan C1 ditambah C2 untuk rangkaian paralel. Baik. Kemudian ini silakan nanti contoh soalnya itu untuk kapasitor dan resistor ini silakan kalian cari sendiri dan dihitung-hitung sendiri dengan persamaan yang sudah ada. Oke, sekarang induktor. Induktor itu sebuah lilitan atau bisa juga dikatakan sebuah kumparan ya. Lilitan, kumparan, atau kalau di buku fisika dasar itu solenoid ya, solenoida. Fungsinya apa? Menghasilkan medan magnet atau energi magnetik ya. Energi ini nanti direpresentasikan itu dengan adanya tegangan EMF jika dialiri listrik. Jika
kumparan tadi atau lilitan tadi itu nanti dialiri listrik, maka dia akan menimbulkan medan magnet. Itu. Satuannya di induktor itu namanya Henry, simbolnya seperti ini, ya, seperti per. Nah, ini persamaannya nanti untuk mencari, persamaan ini yang akan untuk mencari jika L-nya di rangkai seri atau paralel. E-nya itu adalah sebuah EMF tadi, L-nya itu adalah induktornya, induktansinya, DI per DT itu adalah arus yang mengalir pada induktor tadi. Nah, sekarang induktor di rangkai seri jadi seperti ini. Nah, ini DI per DT-nya sama. E-nya ini di sini ada E1 ditambah E2, ini ada L1 L2. Nah, DI-nya sama sehingga nanti E itu sama dengan E total sama dengan E1 tambah E2. Nah, persamaan yang tadi ini maka akan menjadi min LT DI per DT sama dengan min L1 DI per DT ditambah min L2 DI per DT, karena minnya itu bisa kita coret sehingga DI per DT-nya karena sama kita coret sehingga kita dapatkan untuk seri itu sama dengan LT sama dengan LI plus L1 plus L2. Begitu juga dengan yang paralel. Ini DI per DT, berarti di sini ada DI per DT total, DI totalnya ya, DI total per DIT. Sehingga persamaan tadi bisa kita menjadi seperti ini. DI-nya kita larikan ya, sehingga kita dapatkan E kalikan DT per LT min sama dengan min E per DT per L1 ditambah min E DT per L2. E-nya sama pada rangkaian paralel bisa kita coret, min negatifnya kita coret, DT-nya sama bisa kita coret sehingga kita dapatkan pada rangkaian paralel itu nilai L-nya itu adalah 1/LT sama dengan 1/L1 ditambah 1/L2. Oke. Nah, sekarang contoh komponen yang menggunakan induktor, lilitan, komponen atau solenoida. Yang pertama itu adalah transformator. Kenapa di situ transformator? Karena di transformator itu nanti ada sebuah pelat besi seperti ini. Ya, nanti di sini ada lilitannya. Nah, ini adalah yang disebut dengan lilitan tadi atau kumparan tadi itu. Nah, ini. Maka di sini ada dua buah kumparan, maka di sini ada NP dan di sini ada NS, yang gitu seperti itu. Nah, ini NP dan NS. Ini simbolnya transformator. Kalau bentuknya seperti ini. Di sini kita beri tegangan maka disebut dengan tegangan VP. Ini tegangan VP, ini tegangan VS. Nah, dari persamaan kan yang ini ya kita dapatkan di fisika dasar 2 juga ada. Nah, prinsip kerja dari transformator ini itu menggunakan dua hukum, yaitu hukum Oersted dan hukum Faraday. Nah, ini tugasnya kalian tadi itu kan kalian menghitung R seri paralel yang sudah ada warnanya tadi, kemudian mencari nilai kapasitor dan induktor yang dirangkai seri dan paralel, ya kan, bebas nilainya, silakan. Kemudian yang keempat adalah ini, transformator. Transformator itu menggunakan prinsipnya Oersted dan prinsipnya Faraday. Bagaimana prinsipnya, kerjanya itu bagaimana dengan menggunakan kedua prinsip ini, silakan nanti kalian untuk tugas ya, untuk tugasnya. Kemudian yang kedua itu adalah relay. Relay itu ini biasanya untuk misalkan di relay itu kayak di sering digunakan pada motor, mobil gitu ya. Itu yang sering kita gunakan di sini, relay. Nah, ini nanti kalau kita membahas tentang ini, kita nanti membahas di materi elektronika yang bidang minat ke elektronik dan instrumen, pasti nanti kita akan tahu tentang relay. Tidak akan saya beritahukan secara detail. Nah, ini adalah contoh-contoh komponen yang menggunakan induktor atau lilitan. Dan yang materi yang terakhir di komponen pasif yang kita bahas di sini itu adalah gabungan antara ada kapasitor, ada resistor ya,
yang akan kita gunakan sebagai komponen filter. Nah, karena di sini kita masih berbicara masalah komponen pasif, maka di sini filternya adalah filter pasif. Nah, filter pasif itu, fungsi dari filter itu apa? Fungsi dari filter itu adalah membuang atau memfilter tegangan output pada frekuensi tertentu. Jadi pada frekuensi tertentu itu nanti tegangannya itu kita buang, tegangan outputnya. Jadi tegangan itu kan pasti berhubungan dengan amplitudo. Nah, nanti pada saat praktek pasti akan nanti nanti di bagian akhir nanti saya terangkan sedikit untuk mencari amplitudo, untuk mencari tegangan, untuk pembacaan pada osiloskop ya. Nanti akan saya sedikit gitu. Kemudian itu fungsi dari filter ya. Sekali lagi, fungsi dari filter adalah membuang atau memfilter tegangan output pada frekuensi tertentu. Nah, di komponen filter tadi pasif itu nanti kita adalah menggabungkan antara dua buah komponen ya. R dan C bisa ketiganya gitu, bisa ketiganya RL dan C dan seterusnya. Tapi pada yang ini nanti pada saat ada praktikum elektronika dasar 1 itu nanti hanya 3 filter ini yang kita bahas ya, hanya 3 ini. Low pass ya, kemudian low pass filter, kemudian high pass filter dan band pass filter. Baik, kita kupas satu-satu deh. Untuk low pass atau dia itu adalah yang disebut dengan filter lolos rendah. Berarti dia itu meloloskan frekuensi rendah, tetapi dia itu adalah menghambat frekuensi tinggi. Ya. Dia itu meloloskan frekuensi rendahnya, jadi frekuensi rendah itu diloloskan, tetapi yang tinggi itu nanti di filter. Nah, di filter itu nanti pada saat di filter itu nanti lolosnya itu adalah ini contoh meloloskannya itu ini lolosnya. Nah, terus kemudian setelah lolos kemudian ada FC cut, ini nanti ini yang di filter. Nah, itu ini yang dianggap dia itu ini adalah high frekuensi. Nah, itu sehingga dia di filter. Yang lolosnya berarti dari titik amplitudo yang di sini itu sampai ke sumbu Y, sampai ke batas frekuensi cutoff-nya itu adalah yang kerjanya dari low pass. Nah, yang di filter itu dari frekuensi cutoff-nya menuju ke nolnya, itu yang dianggap sebagai high frekuensinya. Nah, rangkaian untuk low pass adalah seperti ini. Rangkai R dan C yang dirangkai secara paralel. Nah, ini in, ini out-nya. Ya. Frekuensi cutoff tadi untuk menghitung itu adalah ini ya, frekuensi cutoff yang di sini itu adalah 1/2 pi RC. Nilai R-nya berapa, nilai C-nya berapa, terus maka ketemu frekuensi cutoff-nya dalam hertz ya. Itu. Nah, ini untuk low pass filter. Jadi sekali lagi, low pass filter itu adalah meloloskan frekuensi rendah tetapi dia akan memfilter frekuensi tinggi. Nah, ini secara praktek. Nah, ini nanti nilai AFG, audio frekuensi generator. Kemudian ini nanti osiloskop yang akan saya terangkan cara pembacaan sedikit tentang osiloskop. Ya. Mungkin nanti akan saya berikan video tersendiri setelah materi ini, cara pembacaan di osiloskop ya. Kemudian nanti akan saya lihatkan juga gambar AFG itu seperti apa, osiloskop seperti apa nanti untuk materi berikutnya. Sebelum ke materi yang lain nanti saya akan jelaskan sedikit tentang ini, AFG dan osiloskop. Yang pertama prakteknya ya, nanti kalau kalian praktikum ada praktikumnya tentang ini itu adalah nilai R-nya, nilai C-nya. Kemudian ini adalah caranya itu yang pertama itu variasikan frekuensi AFG dari rendah ke tinggi. Jadi nanti di AFG itu adalah audio frekuensi ya. F-nya frekuensi generator. Ini adalah pembangkit generator. Generator itu pembangkit frekuensi. Ini maksudnya kan pembangkit frekuensi audio ya. Nah, ini bisa kalian atur dari mulai frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Ya, divariasi silakan. Terus kemudian pada saat kalian memvariasi, misalkan contoh frekuensi 10 diamati amplitudo yang terbentuk. Di osiloskop amplitudonya berapa dicatat. Frekuensi 100 dicatat amplitudonya berapa. Itu bentuk gelombangnya itu pasti sinusoidal. Nanti bentuknya gelombang sinusoidal seperti ini. Amplitudo nanti di mana itu nanti pada saat membaca nanti saya terangkan di bagian akhir ya.
untuk osiloskopnya. Pembacaan osiloskop amplitudo ya. Di mana amplitudo, di mana frekuensi. Amplitudo itu mempengaruhi apa, frekuensi mempengaruhi apa. Nah, ini yang terpenting kalian nanti kalau praktikum ini, jadi amplitudo apa, frekuensinya divariasikan, amati amplitudo yang terbaca. Kemudian pada saat kalian amati dari rendah ke tinggi, terus kemudian dia akan datar gitu, terus kemudian pada saat dianggap tinggi kan dia akan cut off, terus kemudian turun-turun sampai membaca ke 0, terbaca ke 0. Nah, pada saat terbaca ke 0 itu nanti ya, ini saat amplitudo ini akan dari datar turun menuju ke 0. Nah, dari datar turun menuju ke 0 gitu ya. Dari sininya datar turun menuju ke 0. Ini 0 kan. Itu F0 nya. Ini kan amplitudo, ini frekuensi, ini ini titik 0 nya. Ini 0 nya, ini frekuensi. Jadi pada saat datar kemudian dia mulai turun dan kemudian 0, ini 0, nilai 0 nya di sini. Nah, ini adalah yang disebut dengan frekuensi cut off. Itu tentang low pass. Nah, aplikasi low pass ini biasanya dalam audio itu namanya woofer dan subwoofer yang suaranya itu bass ya, bass. Kemudian high pass filter, jadi gambarnya seperti ini. Ini yang low pass. High pass, saya ulangi ya, ini high pass begini. Ini ada kekeliruan, maaf. High pass seperti ini. Nah, seperti ini. Ini frekuensi cutoff-nya. Jadi ini adalah garis kerjanya. Ini kerja dari HPF. Ya, kalau yang ini tadi, nah ini kerja dari LPF. Ya, darah kerjanya maksudnya. Nah, kalau high pass seperti ini. Jadi rangkaiannya nanti kebalikan dari low pass, yaitu C dan R. Sama untuk frekuensi cutoff-nya. Nah, ini prinsipnya sama. Kalian memvariasikan AFG ya, dari rendah ke tinggi. Kemudian amati amplitudo yang terbaca di osiloskop. Di sini diamati. Terus kemudian amati dari mulai 0 ya, dari mulai 0 ini, dari 0 di sini naik, terus kemudian dia akan datar gitu. Pada saat datar ini dari mulai naik terus kemudian datar ini, yang di sini adalah titik perpotongan namanya cut off ya. Gitu. Nah, contoh aplikasi dari high pass itu nanti di audio adalah namanya tweeter, yang suaranya itu adalah ngeces ya, kalau bisa dibilang itu ngeces, bukan ngeces ya, yang ces itu ini suaranya. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini materi kita tentang filter, yaitu band pass filter, yaitu fungsinya berarti gabungan antara high pass, berarti di sini itu high pass, dan di sini itu adalah low passnya. Nah, ini gabungan dari keduanya. Nah, gabungan dari high pass berarti ini rangkaiannya berarti ada CR, C1, R1, R2 dan C2. Nah, ini daerah kerjanya berarti. Ini daerah kerja. Yang lurus ini daerah kerjanya. Yang ini berarti cut off 1, cut off 2. Ada cut off 1 dan ada cut off 2. Oke, prakteknya berarti sama, gabungan dengan HPF dan LPF. Ini biasanya middle ya, kalau di middle speaker ya. Nah, ini middle speaker. Jadi kalau dua speaker itu ada 3. Nah, ini yang besar, yang middle itu agak besar sedikit, yang bass itu besar. Ini biasanya itu yang untuk bassnya, ini untuk middle-nya, dan ini untuk tweeternya. Nah, itu. Ini contoh aplikasinya maksudnya ya. Oke, itu materi sedikit tentang high pass, low pass, dan band pass. Nanti pada saat praktek tentunya
teman-teman akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh dosen saat sebelum praktikum tentang filter ini. Nah, sekarang yang terpenting kita membahas tentang cara pembacaan di osiloskop tadi ya, amplitudo, frekuensi itu yang mana. Nah, osiloskop itu nanti ini ada layar. Nah, layar ini di sini itu ada kotak-kotak gitu ya. Nah, ini kotak-kotak seperti ini, nanti kita besarkan. Terus kemudian di sini ada tombol yang nanti ada tombol time per diff. Kemudian ada tombol volt per diff. Nah, itu. Nanti saya ajari nilai time ini, ada nilainya ya, ada nilainya. Tombol-tombol ini ada nilainya. Tombol-tombol di sini juga ada nilainya. Nah, nanti akan saya misalkan. Misal seperti ini. Ini kita nilai yang kotak-kotak kita besarkan. Kita besarkan ya. Seperti ini. Nah, nanti untuk filter tentunya grafik yang terbentuk itu adalah grafik sinusoidal ya. Misalkan seperti ini bentuknya nih. Anggap aja ini bagus lah ya. Anggap aja ini bagus lah ya. Nah, tentunya ini gelombangnya adalah gelombang sinusoidal ya. Nah, ini katakan garis vertikal, horizontalnya, garis horizontalnya. Nah, ini kita bagi pas. Jadi nilai amplitudo yang di sini, kita kasih warna hitam ya. Ini dengan di sini itu sama ya. Tinggi puncak dan tinggi lembahnya sama. Nah, tinggi puncak itu disebut sebagai amplitudo atau tinggi lembah. Itu disebut dengan amplitudo. Ya. Kalau yang panjang gelombang itu dia puncak. Panjang gelombang atau lambda itu punya puncak dan lembah. Ya. Ada ini, puncak dan ini lembah. Nah, sekarang cara pembacaannya ya. Satu kotak ini namanya satu diff. Ya. Satu diff. Berarti kalau misalkan ini kalian hitung dia berapa amplitudonya? Oh, berarti amplitudonya adalah 2 diff ya. Amplitudonya hanya sama dengan 2 diff. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau dari 2 diff ini kita kepingin mengetahui berapa tegangannya, maka kalau kita kepingin mengetahui tegangannya berapa, V itu sama dengan volt per diff dikalikan dengan amplitudo tadi. Misalkan volt per diff yang terbaca di sini ya, misalkan ya, ini misalkan saja, ini misalkan di sini tombolnya itu menuju ke angka 5 volt misal, ini saya misalkan saja, sehingga nanti di sini ada 5 volt per diff dikalikan dengan di sini satu kotaknya itu kan 1 diff, berarti amplitudonya di sini berapa? Oh, 2 diff, sehingga dikalikan 2 diff, maka diffnya kita coret, maka ketemu sama dengan 10 volt. Nah, ini cara membaca cara menghitung tegangan dengan menggunakan osiloskop, yaitu volt per diff yang tertera di sini di osiloskop, tombolnya itu berapa nilainya, terus kemudian dikalikan dengan diffnya itu adalah amplitudonya, maka ketemu sama dengan tegangannya. Nah, ini harusnya nilai tegangan ini sama kalau kita ukur pakai multi. Nah, ini. Nah, tadi dikatakan menghilangkan tegangan output. Nah, ini tegangan outputnya yang terbaca itu berapa? Itu yang maksudnya dihilangkan. Oke, sekarang yang kedua itu adalah cara membaca frekuensi. Ya.
Frekuensi itu adalah berhubungan dengan panjang gelombang. Nah, frekuensi itu sama dengan seperti, ya kan, seperti panjang gelombang. Betul ya. Nah, sekarang time per div dikalikan dengan panjang gelombang itu, maka ketemunya adalah time. Ya, time lambda. Saya ulangi. Jadi kalau kita mencari frekuensi itu dari time, ya, dari time. Time itu sama dengan time per div dikalikan dengan lambda dalam satuan div, ya kan. Nah, jadi caranya nanti begini. Satu panjang gelombang ini berapa? Oh, dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Berarti di sini 4, berarti harusnya ada 8, ya. Misalkan anggap aja lambdanya itu sama dengan 8 div misal. Terus kemudian T per divnya yang terbaca di sini misalkan, katakan misalkan 5 milisekon. Nah, misalkan ini 5 milisekon yang terbaca, maka T-nya sama dengan time per div dikalikan dengan lambda per satuannya div. Ini kan bisa coret. Time per divnya tadi adalah 5 milisekon dikalikan lambdanya tadi adalah berapa? 8. Maka ketemu 40 milisekon, ya. Kalau kita jadikan frekuensi sama dengan seperti, maka 1/40 milisekon, atau sama dengan milisekonnya naik jadi 10 pangkat 3 per 40, maka sama dengan 25, ya, 25 hertz. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh cara membaca di osiloskop. Ini adalah layar osiloskopnya. Osiloskop. Nah, untuk ini kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya melalui diskusi di grup WA ataupun diskusi di blog saya, ya, di blog saya. Baik, ini dulu yang bisa saya terangkan tentang materi komponen, ya, komponen. Untuk komponen aktifnya nanti langsung masuk ke materi dioda, ya, di materi di bukunya Malvino. Terus kemudian setelah kita membahas komponen pasif ini, nanti kita langsung masuk ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu nanti ada 2, yaitu rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton. Baik, saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau kurang jelas, sekali lagi bisa kita diskusikan di grup WA atau di blog saya, di komen, ya. Di blog saya itu kan ada komen, terus kemudian bisa kalian komen di situ. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.